Oke, jumpa lagi teman-teman semua di channel ini. Hari ini aku akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara membaca header file yang kalian unduh dari website Visionet. Nah, jadi apa itu Visionet? Visionet merupakan website yang isinya merupakan database yang berisi resource file atau rekaman fisiologikal seperti EKG, EEG, dan lain sebagainya yang dapat kalian akses secara gratis atau memerlukan akses tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membaca file header untuk dataset EKG yang kalian peroleh dari sini. Nah, untuk mencari file dataset EKG, kalian bisa cari di kolom search di sini. Kalian ketik saja ECG, lalu akan muncul beberapa dataset yang berkaitan dengan ECG atau elektrokardiograf. Nah, apabila teman-teman sudah tahu, misalkan di EKG sendiri file dataset atau file-file rekaman yang sering digunakan di paper itu MIT BIS, tinggal kalian search di sini, dan di sini sudah muncul dataset EKG yang berkaitan dengan MIT BIH. Nah, MIT BIH sendiri merupakan file rekaman yang diperoleh di Boston Belt Israel Hospital bekerja sama juga dengan MIT. Nah, di sini misalkan aku ingin membaca salah satu file dataset ECG MIT BIH Arrhythmia Database. Nah, kalian akan dibawa ke laman ini. Nah, biasanya di laman ini disediakan catatan kecil yang berisi sitasi yang kalian harus cantumkan ketika kalian menggunakan informasi yang ada di web Visionet ini ke dalam karya kalian di bagian referensi atau mungkin di sitasi di paragraf. Nah, selain catatan kaki, di sini juga dijelaskan deskripsi datanya dan juga latar belakang pembuatan file rekaman EKG ini. Nah, biasanya data description ini isinya itu cukup lengkap, namun tidak selalu lengkap seperti ini. Ada juga yang dia tidak lengkap. Misalkan ketika aku gunakan MIT BIH Normal Sinus Rhythm Database, nah data deskripsinya cuma seperti ini. Nah, untuk file-filenya sendiri itu bisa kalian dapatkan di bagian bawah halaman. Filenya itu ini. Di sini kalian bisa download semua atau download secara individual. Nah, hari ini di video ini aku akan tunjukkan beberapa tips penting bagi kalian yang ingin menggunakan dataset ini. Jadi bisa kalian lihat dari filenya sendiri. Yang menjadi perhatian adalah ekstensi dari file rekamannya itu berbeda-beda. Ada yang .atr, .dat, .hea, JWS itu untuk yang dia nama filenya itu 100. Nah, apa maksudnya? Apa maksud dari ekstensi file ini? Jadi ekstensi file ini itu mengikuti format WFDP. Nah, apa itu WFDP? WFDP merupakan software atau library yang dia dibuat oleh Visionet yang digunakan untuk membaca file format ini. Dia tersedia, software ini tersedia untuk dijalankan melalui terminal, atau dia tersedia juga diimplementasikan di bahasa pemrograman Python atau MATLAB. Cuma karena aku belum install yang di Python, aku pakai yang opsi pertama, yaitu software yang dijalankan di terminal. Cuma karena aku menggunakan Windows yang di situ command line-nya itu dia tidak Linux based, maka aku gunakan MingWe 32. Dan terminal ini terminal MySys. Jadi ketika kalian install MingWe 32, di situ sudah terinclude MySys yang kalian buka foldernya itu isinya ada yang file yang namanya
message.bat, kalian buka, itu merupakan terminal Mingwei kedua ini. Di sini kalian bisa install WFDB tadi, dan kalian bisa jalankan salah satu command yang ada di library atau software package tersebut. Misalkan di sini aku coba buka rdsum.man. Di sini ditunjukkan manual dari salah satu command yang ada di WFDB. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu command yang digunakan untuk membaca WFDB signal. Nah, file rekamannya itu sendiri sebenarnya yang .dat ini. Cuma untuk membacanya kita perlu gunakan command rdsum ini. Dan yang penting juga adalah .hia ini. .hia ini merupakan file header dari file rekamannya sendiri. Jadi apabila kalian buka, itu misalkan kalian unduh tadi filenya, lalu kalian buka di Notepad, isinya seperti ini. Ini merupakan teks ASCII yang dia dipisahkan dengan white space, dan di sini mungkin enter atau ganti baris, dan ditulis lagi, dipisahkan dengan white space, dan berlanjut. Nah, informasi yang ada di sini cuma seperti ini, membingungkan. Nah, untuk dapat membacanya, kalian perlu kalian dapat baca di file panduan. Nah, PDF panduan atau file panduannya bisa kalian peroleh di Visionet ini. Kalian cari saja WFDB Application Guide di Google. Kalian download PDF-nya, lalu kalian baca. Misalkan di sini aku sudah cari WFDB Application Guide, lalu aku buka, dia ada di Visionet juga. Nah, bisa kalian unduh PDF-nya atau kalian baca online di sini. Nah, yang kita perlukan di sini kan header file. Nah, kalian bisa baca di bagian WFDB file formats, bagian header. Nah, di sini kalian bisa lihat urutan penulisan yang ada di sini. Jadi di sini bisa kalian lihat ada 3 baris. Baris pertama itu dia berisi informasi tentang rekamannya. Baris kedua itu informasi tentang signal yang terkandung di file record 100 ini. Ada yang ML2 dan juga V5. Mungkin ML ini dia main lead kalau tidak salah. Nanti bisa kalian cek sendiri. Nah, bagaimana cara membacanya? Kalian bisa lihat di sini di header ini, atau sama juga. Aku udah buka 2 tab. Yang pertama record line. Kalian bisa baca cara membacanya dari kiri ke kanan itu seperti ini. Yang pertama ini, yang 100 ini, dia merupakan record name-nya yang berisi string atau karakter yang dia mengidentifikasikan nama recordnya. Yang berarti di dataset ini yang 100 ini merupakan nama dari record filenya. Lalu dipisahkan dengan white space. Yang berikutnya itu kan 2. Nah, dia itu number of signalnya. Bisa kalian pastikan 2 itu dari sini atau dari sini. Kenapa bukan number of segment? Kalau kalian baca di sini, dia tidak dipisahkan dengan white space, namun diikuti dengan karakter backslash. Dan sehingga di sini kalian bisa lihat, karena di sini tidak ada backslash, maka aku asumsikan dia number of signals yang jumlahnya itu 2. Lalu dipisahkan white space lagi, ada 360. Itu merupakan sampling frekuensi dari signalnya. Di sini satuannya itu sample per second atau hertz, dan nilainya itu 360. Dipisahkan lagi ada 650.000. Nah, apa itu? Itu merupakan number of sample per signal. Kenapa bukan counter frekuensi atau base counter? Apabila kalian lihat sama seperti sebelumnya, dia tidak dipisahkan dengan white space, namun dia diikuti dengan karakter backslash. Begitu juga dengan base counter value,
Dia tidak dipisahkan dengan white space, namun dia dipisahkan dengan tanda kurung yang digunakan untuk memisahkan. Nah, bisa kalian bayangkan ya, berarti antar satu sampel ini dia periode waktunya atau range antar satu dengan sampel yang berikutnya itu 1/360 second. Yang apabila kalian kalikan 650.000 dengan periode sampel ini, kalian bisa temukan durasi dari rekamannya. Nah, berikutnya adalah signal specification lines. Jadi yang baris 2 dan 3 ini merupakan isi dari rekaman 100. Yang pertama itu, kalau kalian baca dari kiri ke kanan, itu yang pertama file name. Jadi yang 100.dat ini merupakan file name-nya, lalu dipisahkan dengan white space. Lalu di sini ada informasi 212. Nah, apa maksudnya? 212 itu kalian bisa lihat di WFDV Application Guide bagian signals. Atau bisa kalian lihat juga di sini, dia sudah direferensikan, kalian bisa baca di sini. Nah, 212 itu aku buka header filenya, lalu aku tarik di sini mudahnya. 212 itu merupakan format filenya. Jadi setiap sampel di sini itu dapat direpresentasikan menjadi jumlah bit. Namun jumlah bit ini belum tentu merepresentasikan resolusi ADC yang digunakan pada perangkat pengukuran pada database. Nah, bagaimana maksudnya nanti akan kujelaskan. Nah, format 8 ini merupakan 8 bit phase difference. Ada juga yang tipenya itu amplitude. Nah, kita perlu tahu nanti apakah dia amplitude atau phase difference. Cuma kalau di kasus kita karena dia 212 itu berarti yang ini kan. Nah, dia artinya setiap sampel itu direpresentasikan menjadi 2 bit 2 complements. Nah, apa artinya 2 complements? 2 complement itu karena kalau kalian ingat ADC ya, misalkan digunakan 12 ADC, maka nilai integer atau nilai physical unitnya itu bisa direpresentasikan dengan nilai sebanyak 2/12 kan, atau sebanyak 4096. Nah, kalau teman-teman ingat, 2 complements ini kan salah satu cara merepresentasikan integer menjadi nilai positif dan juga nilai negatif. Jadi dia sign. Nah, untuk dapat merepresentasikan nilai porsi positifnya, itu range nilainya berkisar antara 0 sampai ke setengah dari nilai maksimumnya. Karena tadi nilai maksimumnya itu 4096 dibagi 2 berarti 2048. Karena 0 sudah dipakai berarti 2047. Dari 0 sampai 2047 itu merupakan porsi positif. Sedangkan porsi negatifnya itu dari min 1 sampai ke minus 2048. Nah, tapi yang kalian perlu perhatikan, ini bukan berarti bit ADC yang digunakan, karena nanti bit ADC yang digunakan itu ada di informasi yang berikutnya di yang sebelah sini. Yang di sini yang perlu kalian perhatikan adalah dia formatnya amplitude atau phase difference. Nanti akan gue jelaskan di bagian header file berikutnya. Untuk saat ini kita perlu tahu ternyata yang di file rekaman 100 ini dia digunakan 12 bit 2 complements amplitude ya. Lalu dipisahkan white space ada 200 itu bisa kalian lihat di sini signal specification line. Kita lanjutkan dari format. Yang jelas dia bukan sample per frame karena dia diikuti karakter X, atau skew karena dia diikuti karakter colon, bukan juga byte offset karena dia diikuti karakter plus. Nah, dia 200 itu ADC gain. Apa itu ADC gain? Jadi ADC gain itu merupakan jumlah nilai ADC untuk setiap satu
physical unit. Nah, physical unit yang digunakan di sini itu biasanya 1 mV. Jadi berapa ADC yang dia dibutuhkan untuk satu step milivolt. Nah, apabila nilainya itu 0, dia diindikasikan bahwa dia uncalibrate. Nah, untuk kasus itu nilainya itu yang dipakai itu 200. Nah, sedangkan punya kita itu tidak 0 namun 200 ya. Artinya dia ada kita setiap step 1 mV di physical unitnya itu berarti setara dengan 200 nilai ADC yang ada di file rekaman ini. Lalu berikutnya itu 11. Nah, 11 itu aku lanjutkan. 11 itu dia bukan baseline, karena baseline itu dia di dalam kurung, tanda kurung. Bukan juga unit karena dia diikuti oleh backslash. Yang 11 itu merupakan resolusi dari ADC-nya. Nah, resolusi dari ADC ini penting karena ini berkaitan dengan nilai real amplitude-nya, dan ini berkaitan juga dengan spesifik aplikasi yang kalian gunakan. Misalkan pada kasusku ini aku coba baca dengan menggunakan ESP32 yang aku baca dengan SD card. Lalu dari hasil bacaan itu aku keluarkan lewat DAC ESP32. Dan apabila teman-teman ingat di ESP32 kan dia ADC-nya 8 bit, maka aku perlu range dari 11 bit ini kumapkan menjadi range 0 sampai 255 8 bit itu. Jadi informasi bit resolusi ini penting untuk kalian menentukan real amplitude-nya. Dan yang tadi informasi dari file sampling rate ini sangat penting ketika kalian bermain dengan waktu durasi dari isyaratnya. Jika kalian tidak mengetahui frekuensi samplingnya, kalian tidak mengetahui antara satu sampel dengan sampel yang lainnya itu dia jarak waktunya berapa. Oke, kita lanjutkan. 1024 itu dia ADC 0. Jadi ADC 0 itu nilai integer yang dia merepresentasikan amplitude yang apabila dilihat analog signalnya itu dia berada di tengah range ADC-nya. Jadi karena tadi range ADC-nya itu 11 bit ya. 11 bit itu kan 0 sampai 2048 kan. 0 sampai 2048. Nah, berarti dia nilai tengahnya itu 1024 yang menunjukkan dia nilainya itu unipolar. Ada juga yang bipolar. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu bipolar dan yang kedua itu unipolar. Bipolar ini dia memiliki nilai negatif dan positif, dan unipolar ini sebenarnya juga dia memiliki nilai negatif dan positif seperti yang aku jelaskan tadi, cuma dia digeser oleh offset binary. Jadi yang nilai awalnya itu aslinya minus 1024 sampai minus 1 itu porsi negatifnya, dan 0 sampai 1024 itu porsi positifnya, digeser dengan menggunakan jumlah integer yang biasanya itu 2 pangkat minus 1-nya, atau digeser sebanyak 1024. Jadi yang nilai negatif tadi menjadi 0, negatif 1024 tadi menjadi 0, dan nilai maksimumnya tadi menjadi 2048 atau 2047 karena 0 sudah dipakai. Nah, jadi yang tergeser itu dia disebut sebagai unipolar, dan dia biasanya produce non-zero value in the middle of its range. Nah, yang berikutnya ini merupakan ini initial value-nya. Jadi sampel ke 0-nya itu nilai ADC-nya berapa. Ini merupakan checksum, ini block size-nya, dan ini merupakan informasi dari signalnya itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, video ini digunakan untuk mengoreksi beberapa term atau beberapa kesalahan yang aku buat di video yang kemarin. Jadi cara membacanya seperti itu. Dan di sini aku tunjukkan bagaimana hasil bacaannya. Di sini aku
gunakan ESP32 untuk membaca salah satu file di Visionet. Lalu hasil bacaannya tadi aku convert menjadi range 8 bit untuk aku keluarkan lewat pin DAC dari ESP32. Dan kalau teman-teman ingat, di ESP32 sendiri datasetnya itu untuk pin ADC-nya itu dia range nilainya hanya 8 bit. Artinya range nilainya itu hanya dari 0 sampai 255 positif. Nah, oleh karenanya, karena di dataset ini itu yang aku pakai itu 12 bit ya. Di ini kan 11 bit. Kalau yang 12 bit itu berarti range-nya negatif 2048 sampai ke positif 2047. Harus aku map ke 0 sampai 255 pakai fungsi yang ada di Arduino. Baru kemudian aku akan lewat DAC, dan dari DAC sendiri nanti akan dibaca oleh Arduino Uno. Nah, bisa kalian lihat di sini aku gunakan aplikasi serial oscilloscope. Di sini ada dua serial port, COM9 dan juga COM4. COM9 itu untuk yang ESP32 dan COM4 ini yang Arduino Uno. Ini aku sedang membaca yang serial dari Arduino Uno, hasil bacaan DAC dari ESP32, dan apabila dilihat di oscilloscope-nya seperti ini. Nah, karena programnya itu aku perlu masukkan komen serial dari ke ESP32, akan aku masukkan satu, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kenapa di sini ada semacam noise? Karena laptopku sendiri sedang terhubung dengan charger, dimana di sini akan muncul power line interference atau intervensi power line 60 Hz yang sebenarnya bisa kalian hilangkan dengan menggunakan tapis notch. Nah, apabila aku cabut chargernya itu seperti ini, dan ini rekamnya cuma 10 detik, dia harus aku masukkan komen lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat karena tadi file asalnya itu 12 bit dan aku keluarkan jadi 8 bit, maka banyak informasi yang hilang. Aku tunjukkan lagi. Nah, bisa kalian lihat ada tidak begitu halus, berbentuk kotak-kotak seperti ini hasilnya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang melaksanakan proyek capstone atau skripsi yang menggunakan data EKG dari Visionet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya.